Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Enda Fadli Saputra dari kelas TIF RP24E. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya membuat sebuah aplikasi yang bertemakan sistem manajemen servis laptop yang menggunakan bahasa pemrogramannya yaitu Java. Dan untuk kode editornya saya menggunakan NetBeans. Di sini kita lanjut, ada pendahuluan. Perkembangan teknologi membuat penggunaan laptop semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan belajar, bekerja, maupun hiburan. Seiring dengan penggunaan yang intensif, kerusakan pada laptop menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pengelolaan data servis laptop agar lebih terstruktur, rapi, dan mudah diakses. Aplikasi sistem manajemen servis laptop ini dibuat untuk membantu proses pencatatan, pencarian, dan pengelolaan data servis secara digital. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya, yang pertama yaitu membuat sistem pencatatan data servis laptop secara terstruktur. Yang kedua, mempermudah proses input, edit, dan pencarian data servis. Yang ketiga, menerapkan konsep Object-Oriented Programming pada bahasa Java. Yang keempat, menyimpan data servis secara permanen menggunakan file text. Di sini terdapat manfaat juga. Yang pertama, membantu teknisi atau admin dalam mengelola data pelanggan dan laptop. Yang kedua, mengurangi risiko kehilangan data servis. Yang ketiga, mempercepat proses pencarian informasi servis. Yang keempat, menjadi media pembelajaran penerapan konsep OOP seperti inheritance, enkapsulasi, polymorphism, interface, dan abstract class. Oke, di sini terdapat dari kelas diagramnya. Saya coba zoom terlebih dahulu. Di sini terdapat main class yang berisi di dalamnya ada array list dan counter. Jadi array list ini tuh untuk menyimpan data transaksi dan service lah, transaksi service. Dan untuk counternya itu untuk membuat ID otomatis. Di sini juga memiliki metode main, tambah, tampil table, edit, cari, dan status. Sebenarnya di sini ada keluar juga. Selanjutnya yang di sebelah kiri ini terdapat kelas dari file manager. Jadi kelas file manager ini tuh digunakan untuk menyimpan dan membaca data ke file txt-nya nantinya. Di sini terdapat atribut file yang bertipe data string yang memiliki metode simpan, baca, dan tulis ulang. Dan yang sebelah kanannya ada kelas transaksi service. Jadi kelas transaksi service ini tuh untuk menghubungkan data pelanggan, laptop, dan juga jenis service nantinya. Di dalamnya terdapat atribut ID, pelanggan, laptop, jenis, dan kerusakan. Jadi kelas ini juga mengimplementasikan interface printable untuk mencetak notanya. Di sini juga memiliki kayak metode-metode gitu dari get ID, get pelanggan, get laptop, get jenis server, get kerusakan, set kerusakan, get jenis laptop, get spesifikasi, tampilkan, dan print nota. Oke, saya coba ke bawah, lanjut. Yang sebelah kiri ini terdapat enum dari jenis laptop. Di enum ini tuh kayak berisi yang pilihan tindakan servisnya lah. Seperti upgrade RAM, ganti pasta, install ulang, bongkar bersih, dan perbaikan lain. Intinya seperti itu. Lalu yang sebelah kanannya terdapat interface dari printable yang berisi metode yaitu print nota.
interface Prinota, selanjutnya lanjut di kelas dari abstrak laptop. Nah, di kelas laptop ini adalah abstrak kelas atau induk yang tidak bisa dibuat objek secara langsung. Pokoknya di dalamnya terdapat atribut, serial number, model, tahun, dan status yang bertipe data string, string in, dan ininya status service. Di sini memiliki metode abstrak juga yaitu hitung biaya dasar yang akan di-override oleh turunannya nantinya. Seperti yang turunan ini nih, kelas ini laptop gaming, laptop office, dan laptop ultrabook. Di sini juga terdapat display info, get serial number, get model, get tahun, get status, serial number, set model, set tahun, set status. Oke, yang sebelah kanan ini terdapat kelas pelanggan untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, no HP, dan alamat. Untuk ininya, apa, metodenya ada get nama, get HP, get alamat, dan display. Oke, di sini saya akan lanjut ke bawah. Nah, ini eh, kelas turunannya ya dari laptop ada 3 di sini. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan yang enum service terlebih dahulu. Enum status service di sini sama seperti yang jenis service, merupakan pilihan dari status service terdapat menunggu diproses, selesai, dan diambil. Kita akan lanjut ke laptop gaming. Di sini laptop gaming di sini merupakan kelas turunan dari laptop yang berisi RAM, atributnya yaitu RAM, dan ada metodenya di sini yaitu get RAM, set RAM juga, ada hitung biaya dasar. Nah, ini tuh metode dari abstrak laptop yang di-override-nya ke bawah gitu, yang akan di-override ke kelas turunan. Kita cek lagi di laptop Office di sini, di kelas laptop Office ini memiliki atribut berat, tipe datanya double, dan di sini terdapat metode get berat, set berat, dan hitung biaya dasar ini sama, di-override juga. Laptop Ultrabook di sini terdapat kelas laptop Ultrabook. Di sini terdapat eh, atribut fingerprint yang bertipe data boolean yang memiliki metode isFingerprint, setFingerprint, hitung biaya dasar juga ini sama mengambil dari yang abstrak ini, diturunkan ke bawah. Lalu yang terakhir ada interface serviceable. Serviceable. Nah, di sini tuh interface serviceable ini tuh berisi metode mulai service dan selesai service yang diimplementasikan oleh semua jenis laptop ini untuk mengubah status servisnya. Ini juga merupakan interface. Oke, diagram. Mungkin itu saja untuk kelas diagramnya. Saya akan lanjut. Nah, di sini ada menampilkan kode dan demo aplikasi. Di sini saya akan langsung menampilkan kode dan demo aplikasinya secara langsung di NetBeans. Karena saya menggunakan kode editornya menggunakan NetBeans ya. Sebentar. Oke, di sini sudah terbuka NetBeans-nya. Di sini terdapat eh, project yang saya buat. Yang pertama yaitu dari main.java. Nah, dari main.java ini berfungsi sebagai menu utamanya lah, kelas utamanya untuk menampilkan data, edit, pencarian, status service laptop, input datanya juga, dan keluar. Di kelas ini juga mengatur jalannya aplikasi dan berinteraksi dengan kelas lain juga seperti transaksi dan file manager.
Di sini terdapat beberapa tampilan menu sistem, percabangan menu. Di sini ada metode untuk input data, transaksi laptop. Di sini bisa membuat objek pelanggan, input data laptop, memilih jenis laptop. Di sini ada polymorphism, variabel laptop bisa diisi subclass. Di sini ada percabangan jenis laptop juga. Di sini bisa memilih jenis service dari yang enum. Ada kelas enum, nantinya bakal kepakai. Di sini bisa mengambil nilai enum, di sini bisa input keluaran laptop, membuat objek transaksi service, menambahkan ke list memori dan menyimpan data file txt. Di sini juga terdapat tabel data untuk menampilkan seluruh data transaksi. Jika kosong, menampilkan output belum ada data. Di sini terdapat header dari tabelnya. Oke, di sini ada metode edit untuk mengedit transaksi data transaksinya. Di sini ada menu edit juga, ada edit status laptop, edit data laptop, dan edit spesifikasi laptop. Di sini terdapat metode menampilkan status service dan metode validasi angka, metode mencari transaksi berdasarkan ID nota, dan metode validasi. Oke, di sini saya akan lanjut ke laptop Java. Nah, laptop Java ini sebagai kelas abstrak kelas yang digunakan sebagai superclass dari semua jenis laptop. Di dalamnya seperti ada atribut, enkapsulasi dari ininya apa namanya? Beratribut serial number yang jenisnya private. Ini juga sama model private. Ini integer tahun dan status juga. Di sini ada konstruktor berparameter. Di sini dari laptop mengisi serial number, mengisi model laptop, ada tahun laptopnya juga dan status service-nya. Di sini ada abstract method juga yang di-override di subclass nantinya. Metode abstrak yang di-override di subclass. Digunakan untuk menghitung biaya dasar servis tiap jenis laptop. Di sini ada public abstract, double hitung dasar, dan metode untuk menampilkan singkat laptop. Mengambil atribut dari serial number dan model, tahun, dan status. Di sini ada getter juga untuk mengambil nilai atribut. Get serial number dan returnnya serial number. Di sini sama ada get model, returnnya model. Di sini get tahun, returnnya tahun, get status, returnnya status. Di sini ada setter juga untuk mengubah nilai atribut enkapsulasi. Set status, status A untuk mengubah status service laptop, dan di sini untuk edit data laptopnya juga kita harus set serial number dan disk serial number. Di sini ada disk model juga, set model dan set tahun. Intinya di sini bakal ada abstract class, super class, override juga, bakal mengoverride juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan ke turunan dari abstraknya, yaitu laptop gaming yang menggunakan turunannya untuk yang menggunakan konsep dari inheritance. Punya metode main service dan selesai service juga yang mengimplement dari serviceable, dari kelas serviceable yang memiliki atribut juga, atribut khusus yaitu RAM yang jenisnya yaitu private integer. Memiliki konstruktor juga yang memanggil parennya dari laptop
Ya, dengan cara public laptop gaming, string, model, ininya dipanggil semua, dan nah ini super, menggunakan super untuk memanggil konstruktor laptopnya. Di sini terdapat override method abstrak yang implementasi dari metode abstrak di kelas laptop. Biaya dasar gaming lebih mahal ditambah tambahan dari RAM. Ini. Di sini ada implementasi dari interface menggunakan dari interface serviceable. Jika mulai service, status service-nya diproses. Jika selesai service, status service-nya selesai. Dan getter mengambil nilai dari RAM dengan cara menggunakan get RAM. Dan setter mengubah nilai RAM saat edit data menggunakan set RAM. Oke, di sini juga terdapat eh, kelas turunan. Laptop Office juga merupakan subkelas di sini. Kelas turunan dari laptop punya metode mulai service dan selesai service sama seperti yang sebelumnya yang laptop gaming ini. Di sini mengimplement dari extern laptop mengimplement ke serviceable, kelas serviceable. Atribut khususnya private double yang atributnya itu berat. Di sini ada konstruktor juga untuk memanggil parent laptop menggunakan super ini. Super model SN, model tahun status ini untuk memanggil konstruktor laptop. Di sini ada override method abstrak, biaya dasar laptop Office berdasarkan beratnya, hitung biaya dasar. Eh, ini metode hitung biaya dasar berbeda dengan laptop gaming, sehingga menunjukkan konsep ini tuh dari polymorphism. Di sini terdapat implementasi dari interface-nya juga, metode dari interface serviceable. Jika mulai service maka statusnya akan diproses dan jika selesai service, status service-nya akan selesai. Di sini ada get. Get-nya juga mengambil nilai berat laptop menggunakan get berat dan mengubah nilai berat saat diedit data menggunakan set berat. Oke, di sini kita lanjut ke Ultrabook. Nah, di Ultrabook ini sebenarnya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. Kelas laptop ini merupakan turunan dari inheritance, turunan dari laptop yang menggunakan inheritance punya metode mulai service dan selesai juga. Hanya saja yang beda tuh di bagian override method abstraknya ini. Dia menggunakan biaya dasar Ultrabook tergantung ada fingerprint atau tidaknya. Dan di sini kurang lebih sama metode interface serviceable-nya. Jika mulai service diproses, jika selesai, service bakal selesai. Untuk getternya mengecek apakah ada fingerprint, menggunakan is fingerprint, returnnya fingerprint dan setternya yaitu mengubah fitur fingerprint saat edit data dengan cara set print boolean fp dis fingerprint. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan pelanggan Java. Nah, di pelanggan Java ini, di pelanggan Java ini eh,
Kelas digunakan untuk menyimpan data pelanggan seperti nama, nomor HP, alamat, dan di sini juga merupakan kelas domain pelanggan untuk menyimpan data pelanggan yang dilakukan oleh yang melakukan servis. Di sini terdapat konstruktor juga digunakan saat membuat objek pelanggan baru. Di sini ada getter mengambil nama pelanggan menggunakan get nama. Di sini juga mengambil nomor HP pelanggan dengan menggunakan get HP dan return HP. Di sini ada mengambil alamat pelanggan dengan cara get alamat, return alamat. Di sini ada metode tambahan juga menampilkan data pelanggan ke konsol dengan cara eh, void display dan menampilkan nama, HP, dan alamat. Oke, di sini saya akan lanjut ke transaksi servis. Nah, di transaksi servis ini digunakan kelas transaksi servis ini merupakan kelas yang menghubungkan kelas pelanggan plus laptop dan juga jenis servis yang mengimplementasikan interface printable untuk cetak nota. Di sini terjadi association relasi karena satu transaksi memiliki satu pelanggan dan satu laptop. Di sini memiliki atributnya yaitu ID, pelanggan, laptop, jenis, dan kerusakan. Di sini juga menggunakan private. Lalu di sini ada konstruktor digunakan saat membuat transaksi baru. Di sini terdapat ID, pelanggan, laptop, jenis, dan kerusakan, dan getternya yaitu mengambil ID transaksi yang menggunakan get ID yang returnnya ID dan mengambil data pelanggan yang menggunakan get pelanggan, return pelanggan. Di sini terdapat mengambil data laptop yang menggunakan get laptop, jenis servis, get service. Di sini ada get kerusakan juga dan setternya yaitu set kerusakan. Di sini ada metode identifikasi jenis laptop untuk mengecek turunan kelas laptop yang menggunakan get jenis laptop. Nah ini nih, if laptop instansi of laptop gaming, returnnya yaitu gaming, dan jika office mengembalikan kan menampilkan yang office. Di sini ada metode spesifikasi laptop untuk file txt, untuk di dalam file txt-nya juga. Di sini ada metode menampilkan data lengkap ke konsol dan spesifikasi dengan satuan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang bagian file manager, kelas file manager.java. Di sini terdapat file handling, tetapi saya mencoba memisahkan file handlingnya, menjadikan dia sebagai kelas. Di sini terdapat metode untuk menambahkan data transaksi baru yang sebelumnya menggunakan import, harus menggunakan import array, array list, dan Java Tail Scanner juga. Di sini terdapat file writer dengan menggunakan append sama dengan true, tidak menimpa data yang lama. Yang menggunakan fwriter, get ID, dan get pelanggan. Di sini get nama, get HP, get pelanggan, get alamat, get laptop, get serial number, get modelnya, get tahunnya, dan jenis laptopnya juga. Di sini ada spesifikasi, jenis servis, kerusakan, get laptop, get statusnya juga.
Di sini menutup file setelah meminta menulis dan pesan error jika gagal disimpan. Di sini saya menggunakan try catch juga. Dan selanjutnya di sini ada metode untuk membaca seluruh data dari file txt ke array list. Di sini ada list kosong untuk menampung data dari file, dan di sini ngecek apakah file itu ada. Jika ada, bakal mengembalikan return kosong, membuka file untuk dibaca, dan membaca file baris demi baris, misalkan data berdasarkan uh, strip yang tegak ini, dan membuat objek pelanggan dari data file, dan polymorphin untuk menentukan subclass laptopnya. Di sini ada membuat objek transaksi service yang berdasarkan ID dan pelanggan. Di sini ada laptop, jenis service, dan keterangannya, keluhannya maksudnya. Sini menambahkan ke list, selanjutnya di sini bisa menutup file setelah membaca, menampilkan pesan jika gagal baca. Di sini ada metode untuk menimpa file saat data diedit, dan menutup file setelah menulis, dan ada pesan error jika gagal update. Selanjutnya di sini ada jenis laptop. Nah, di jenis laptop ini menggunakan enum ya untuk menentukan jenis tindakan laptopnya, mau upgrade RAM, ganti pasta, install ulang, bongkar bersih, perbaikan lain menggunakan public enum jenis service. Lalu ada printable di sini interface merupakan kelas interface untuk fitur cetak nota yang dengan cara menggunakan public interface printable, void print nota, metode untuk nota transaksi. Dan di sini ada serviceable. Serviceable ini merupakan interface untuk perilaku service laptop yang menggunakan public interface serviceable yang memiliki metode mulai service dan selesai service. Lanjut, di sini ada transaction service juga. Transaction service di sini merupakan enum untuk menyimpan status laptop selama proses service itu berjalan. Di sini terdapat pilihan menunggu, diproses, selesai, dan diambil. Oke, oke. Selanjutnya, setelah saya selesai menjelaskan sebuah source code-nya secara singkat masing-masing, di sini saya akan mencoba menjalankan program atau aplikasinya secara langsung. Oke, di sini kita close dulu biar bersih. Kita cek dulu di sini apakah datanya ada. Oh, di sini datanya ada ya. Sebelum itu saya akan mencoba menghapus semua data ini, dan akan saya coba menjalankan ulang supaya bersih. Kita akan ulang, coba cek datanya. Oke, di sini sudah keluar ya, belum ada data karena data yang sebelumnya saya coba hapus. Di sini saya coba fitur nomor 1 dulu, yaitu input service laptop. Kita ketikkan 1 dan nama pelanggannya, misalkan nama saya sendiri, yaitu Dava Dwi Saputra, dan nomor HP-nya kita asal saja. Oh iya, di sini terdapat validasi juga ya, jikalau mengetiknya bukan angka, maka akan terdapat validasi nomor HP harus angka semua. Coba kita simbol juga, nomor HP harus angka, kita harus mengisikan nomor HP-nya dengan benar. Misalkan begini, dan misalkan kita isikan Bandung, serial numbernya 4.
dan juga asal, dan model laptopnya misalkan Asus TUF A15, tahun laptopnya 2024. Nah, di sini terdapat pilihan jenis laptop, laptop gaming, laptop office, dan atau ultrabook. Di sini saya akan coba pilih laptop gaming dan RAM-nya kita coba 16 GB. Nah, di sini terdapat pilihan jenis servisnya yang yang tadi yang sebelumnya memakai kelas apa namanya itu Enum, yang sebelumnya berasal dari kelas Enum. Di sini terdapat pilihan jenis servisnya upgrade RAM. Coba kita pilih upgrade RAM, pilih satu, dan keluhannya tidak ada. Kita enter. Nah, sudah kembali ke halaman utama. Di sini sudah masuk ya datanya. ID-nya yaitu TR1. Di sini ada nama, nomor HP, alamat, serial number, jenis model laptopnya, tahunnya, di sini jenis laptopnya, laptop apa, laptop gaming, di sini RAM-nya 16 GB, upgrade RAM, keluhannya tidak ada, dan statusnya yaitu untuk defaultnya menunggu. Kita cek di data service laptop. Nah, di sini sudah keluar tabel statusnya yaitu menunggu. Kita coba cek di pencarian data service, masukkan ID-nya, misalkan ID-nya bukan yang sesuai sama yang ID yang tabel ini, misalkan kita isi TR0. Nah, di sini tidak keluar apa-apa ya. Kita coba di 3 pencarian service, kita coba TR1. Nah, di sini keluar nih datanya. ID TR1, nama pelanggan, ada alamat, serial number, model, model laptop, tahun laptop, jenis laptop, RAM, jenis servis, upgrade RAM, keluhan, dan status servisnya menunggu, dan di sini ada biaya dasarnya. Di sini coba kita edit. Di menu edit ini terdapat tabel sebuah data yang dari tabelnya itu berisi ID, nama, model, servis, keluhan, dan statusnya yaitu menunggu. Kita coba masukkan ID-nya, yaitu TR1. Nah, di sini sudah keluar berapa data yang mirip kayak di data apa pencarian data service. Hanya saja biayanya tidak ada. Di sini terdapat pilihan yaitu yang pertama edit status, edit data laptop, dan edit keluar. Di sini saya akan mencoba edit status. Misalkan diproses. Di sini kita cek. Nah, di service.txt ini sudah terganti bacanya menjadi diproses. Kita coba munculkan di uh, status service laptopnya di nomor 5. Oke, di sini ID dari TR1 ini statusnya yaitu diproses, sedang diproses servisnya intinya. Di sini coba kita edit kembali, mencoba menu nomor 4, ketik, misalkan ketik salah, oke, ID tidak ditemukan, coba kita TR1 dan edit statusnya misalkan selesai, maka di file text service.txt ini berubah menjadi selesai, dan kita coba tampilkan data service laptopnya statusnya selesai. Misalkan kita mau coba cek status service laptopnya nih. Nah, di sini ID pada TR1 statusnya yaitu selesai. Kita coba input data lagi. Misalkan nama pelanggan Budi, nomornya kita asal aja. Asal harus berupa angka. Di sini alamatnya misalkan Cimahi.
dan serial numbernya. Misalkan kita ngasal ada spasinya gini, apakah bisa? Nah, di sini terdapat validasi serial number, tidak boleh ada spasi. Di sini kita harus isikan tanpa spasi. Model laptopnya misalkan aset, tahun laptopnya misalkan 2025. Di sini kita coba yang ultrabook, yang vis terlebih dahulu. Ultrabook, coba ultrabook. Nah, di sini fingerprintnya atau false kita coba isikan false. Nah, jenis servisnya misalkan kita isi ganti pasta. Keluhannya karena oke, kita cek seharusnya di txt ini isinya 2. Nah, di sini sudah masuk ya datanya di service.txt. Kita coba cek data servisnya, pasti menunggu. Oke, dan di pencarian laptopnya kita masukkan EDT2, seharusnya ada. Nah, di sini datanya ada, jenis servisnya ganti pasta, fingerprintnya tidak. Di sini coba kita edit si yang TR2. Di sini kita edit data laptop. Coba misalkan serial barunya beda, model barunya juga beda. Kita coba modelnya misalkan HP atau Acer Nitro, tahunnya 2024, misalkan 2024, fingerprintnya misalkan true. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini sudah berubah ya, ada Acer Nitro juga. Kita coba cek di bagian edit TR2, dan di sini misalkan kita mau edit keluhannya, keluhan barunya misalkan karena panas dan kotor misalkan. Nah, coba kita cek. Nah, di sini ada keluhannya karena panas dan kotor sudah berubah. Kita coba di TR2 lagi. Kita coba edit statusnya. Misalkan 4 dia seharusnya berubah menjadi diambil. Kita cek di nomor 5. TR2 seharusnya diambil. Nah, ini. Dan kita coba untuk menu apa lagi ya? Validasi di status service laptop. Kita coba mengetikkan angka ngasal dan harus angka. Coba di sini TR4, di sini juga harus angka karena TR4 itu tidak ada di data. Nah, coba kita cek di angka 5. Nah, di sini eh, sudah muncul ya status ininya servisnya. Di TR1 selesai dan TR2 diambil berdasarkan data yang kita edit di menu edit nomor 4 ini. Nah, jikalau kita coba ngasal, maka muncul validasi ID tidak ditemukan. Jikalau kita klik 2, data service laptop akan memunculkan sebuah data-data dari ID, nama, model, servis, keluhan, status laptop. Dan kalau di pencarian laptop akan memunculkan nota servisnya yang berisi ID, nama pelanggan, HP, alamat, serial number, model laptop, tahun laptop, jenis laptop, RAM, jenis servis, keluhan servis, satu servis, dan biaya dasar. Oke, jikalau kita coba menu yang terakhir yaitu 0, sebentar, bukan 0 ya, maaf, 6.
Nah, di sini kan otomatis programnya selesai dan menampilkan output "terima kasih". Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Saya M. Dava Dwi Saputra, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.